generasi Hindu, selamat datang di channel Sanatana Dharma. Kali ini akan membahas masalah-masalah kehidupan beragama generasi Hindu yang tinggal di daerah minoritas agama Hindu. Sebelum aku membahas lebih lanjut, aku ingin beritahu kalian kenapa aku sering membahas topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan beragama generasi Hindu yang tinggal di daerah minoritas agama Hindu. Ya, karena aku termasuk generasi Hindu yang tinggal di daerah minoritas agama Hindu. Jadi, aku ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan yang aku dapat dari berbagai sumber, sehingga kita dapat saling sharing dan saling mengingatkan agar kedepannya generasi Hindu semakin berkembang dan tentunya tidak lupa dengan ajaran agamanya. Berbicara mengenai masalah kehidupan beragama, tentu ini mencakup hal yang luas. Namun yang aku maksud di sini adalah berbagai pertanyaan yang dilontarkan umat yang beragama non-Hindu yang sering mempertanyakan kegiatan agama umat Hindu. Pertanyaan yang sering kita dengar misalnya, kenapa umat Hindu memuja patung atau arca? Sehingga umat Hindu dipandang sebagai pemuja berhala. Sebagian besar dari kalian mungkin akan kebingungan menjawab pertanyaan tersebut. Tapi mungkin juga setelah menonton video ini, kalian tidak akan kebingungan lagi. Selamat menonton! Agama Hindu adalah agama yang fleksibel, sehingga membebaskan umatnya untuk mewujudkan Tuhan sebagai bentuk rasa bakti mereka. Oleh karenanya, umat Hindu yang khususnya di Bali memiliki jiwa seni yang sangat luar biasa, mewujudkan Tuhan dalam pikiran dan hati mereka. Kita dapat umpamakan dengan sebuah kisah. Tersebutlah seorang pria bernama Satya. Ia adalah seseorang yang berbakat dan rupawan. Ia adalah seorang pria yang sangat setia kepada kekasihnya. Ia memiliki pujaan hati bernama Utari. Satya dan Utari selalu bersama-sama dalam suka maupun duka. Pasangan tersebut sangat serasi dan saling menyayangi satu sama lain. Pada suatu hari, Satya yang bekerja di sebuah perusahaan yang terletak di Denpasar harus pindah tugas ke Bandung. Sehingga Utari yang masih menjadi mahasiswi di Universitas Udayana sangat sedih karena kisah kasihnya bersama Satya terlampaui oleh jarak. Satya yang tidak terbiasa berjauhan dengan Utari merasa bimbang, bingung, cemas dan gelisah karena tidak ada yang mendampinginya. Terlebih lagi, ia harus beradaptasi di tempat kerja barunya. Walaupun mereka sering kontek-kontekan lewat handphone, Satya masih belum bisa berada jauh dari Utari. Oleh karena pikiran Satya selalu kacau, sehingga mempengaruhi pekerjaannya. Oleh karena itu, Satya di PHK karena tidak konsentrasi saat bekerja. Setelah lama mencari solusi kerinduannya kepada Utari, Satya menemukan cara agar selalu merasa dekat dengan Utari. Ia mencetak semua foto Utari di album HP-nya, sehingga ketika ia merasa rindu, ia akan memandangi, memeluk, bahkan mencium foto Utari sebagai bentuk rasa sayangnya. Tak hanya itu, dengan bakatnya yang mumpuni, ia mampu menciptakan sebuah patung. Ia mampu membuat sebuah patung raga kekasihnya. Ia membuat patung berukuran besar dan patung berukuran kecil. Patung berukuran besar ia pajang di kamarnya, sedangkan patung berukuran kecil ia simpan di kantong bajunya sehingga dapat ia bawa kemana-mana pun ia pergi. Begitulah perwujudan cinta Satya yang mendalam kepada Utari. Kemudian, Satya bangkit dari keterpurukannya. Ia diterima kembali bekerja di perusahaan seperti biasa.
Setelah beberapa lama, Satya dipanggil oleh direktur perusahaan untuk kembali bekerja atau kembali bertugas di Denpasar. Satya sangat bahagia karena akan bertemu Utari, sang pujaan hatinya. Di saat Satya tidak sabar akan bertemu Utari, Satya mendapatkan kabar buruk. Ibu Utari menelpon, mengabari bahwa Utari, sang pujaan hatinya, telah tiada. Ia dikabarkan tertimpa peristiwa tabrak lari saat hendak menyeberang di jalan. Satya yang tersipu pilu, lemas tak berdaya. Satya syok dan sangat sedih hatinya. Kemudian setelah sampai di Bali, Satya langsung bergegas ke rumah Utari dan memberikan hadiah patung kecilnya walaupun Utari sudah tak bernyawa. Satya merasa hatinya hancur lebur karena belahan hatinya telah tiada. Kerinduan yang ia tahan berbulan-bulan berujung pilu. Setelah upacara kremasi selesai, Satya mulai mengurung diri dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Setelah hari ke-40, Satya bermimpi bertemu Utari di sebuah taman, dan Utari berkata, "Bawalah patungku yang kau buat ke taman yang sering kita kunjungi." Hanya itu yang dikatakan Utari. Keesokan harinya, Satya langsung bergegas ke taman yang ia sering habiskan waktunya bersama Utari. Betapa kagetnya Satya setelah meletakkan patung di tempat duduk di mana Utari sering duduk bersamanya. Ia melihat patung itu bergerak seolah bernyawa dan berbicara, "Hei Satya, ini aku Utari. Jangan takut, aku ini bukan hantu. Aku memang sudah tiada, tapi berkat doa dan cinta sucimu, aku terlahir kembali ke dunia melalui patung yang kau buat. Tapi ubahlah namaku agar Utari lama di pikiran semua orang memang sudah tiada. Mulai hari ini, aku akan selalu bersamamu, Satya." Satya yang terharu bahagia tak menyangka keajaiban akan menemui dirinya. Dan mereka berdua pun hidup bersama dan bahagia. Tamat. Itulah tadi kisah yang menceritakan kesetiaan seseorang kepada kekasihnya. Sebagai perumpamaan kesetiaan seorang pemuja terhadap Tuhannya. Karena sifat Tuhan tidak berwujud, maka umat Hindu membuat bangunan suci, arca atau patung-patung, pratima, pralingga, dan lain sebagainya. Sehingga umat Hindu selalu merasa dekat dengan Tuhan dan mudah dalam memusatkan pikiran kepada Tuhan. Dan dari cerita tadi, kita dapat belajar bahwa dengan kesetiaan, seseorang akan mendapatkan keajaiban yang ia tidak pernah duga. Begitu juga ketika seorang pemuja setia, selalu cinta kasih, dan penuh dan selalu mengingat Tuhan. Ia akan mendapatkan keajaiban dan keberlimpahan, karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi umatnya yang taat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.